Nah, Udah. cakep. Cakep, cakep kan? Nah, jadi gini, yang diperlukan itu rumahnya adalah pertama cita-citanya adalah di bawahnya itu nggak ada ruangan apapun. Di lantai satu. Di lantai satu cuma ada ruang tamu seperti balai, terus yang terbuka. Jadi kayak konsep rumah Betawi. Jadi tamu bisa datang, bisa langsung berteduh kalau mereka datang, duduk di depan. Terus kalau misalnya udah mereka duduk di depan dan mereka nggak perlu masuk ke dalam rumah karena rumah udah bagian wilayah pribadi. Nah begitu masuk ke dalam rumah, karena ini kan tanahnya kecil, cuma 6 kali 16, pemerintah DKI Jakarta mewajibkan 20% wilayah hijau dan 20% ruang terbuka lainnya. Jadi cuma bisa 60% dari 96 meter persegi tanah yang dipakai untuk jadi bangunan. Jadi di gambarnya nanti harus ada 20% jalur wilayah hijau. Kenapa peraturan pemerintah mengenai jalur wilayah hijau dan wilayah terbukanya menurut UOSBA harus dipenuhi adalah karena justru dengan mengikuti peraturan itu, rumah akan punya jendela semua kamarnya. Kalau tanah nggak dihabisin, harus ada tanah yang dibolong-bolongin, kan kita harus cari akal supaya jalur hijau dan jalur terbukanya sedemikian rupa sehingga semua kamar bisa punya jendela. Dan semua kamar mandi punya jendela, dan semua kamar mandi punya lubang angin langsung keluar. Konsepnya mau pakai rumah batu bata. Kenapa mau pakai konsep rumah batu bata? Karena rumah batu bata itu nggak perlu diplester kalau disusun batanya dengan rapi. Dan kalau nggak diplester berarti pertama ruangannya sedikit besar meskipun cuma 2 cm sih. Kan kalau nggak diplester kan berarti nggak ada space yang terpakai buat plesteran. Iya benar. Dan itu berarti 2 cm di sana, 2 cm di sana, 2 cm di sana, 2 cm di semua wilayah. Meskipun nggak terlalu banyak tapi lumayan lah. Terus juga dia low maintenance. Kalau kotor bisa tinggal dilap. Sementara kalau dicat kan meskipun udah dibersihin kadang-kadang masih ada bekas kotornya. Betul. Meskipun katanya cat anti kotor, tetap aja ada bekas kotornya sedikit. Nggak bisa kembali sempurna. Kalau misalnya dia pakai batu bata, dengan gampang bikin lubang angin cuma dengan menyusun batu batanya supaya bolong-bolong sedikit. Lubang angin harganya 25.000 sebiji. Rooster yang kemarin itu 25.000 sebiji. Padahal bisa dengan justru berhemat. Kan satu bata harganya cuma 1.000. Berhemat 1.000 malah dapat lubang angin. Kan kalau nggak pakai bata nggak digituin kan? Udah nggak berhemat 1.000, malah harus tambah 25.000 buat dapat satu lubang angin. Nah terus itu juga seluruh kamar ada di lantai 2. Kenapa di lantai 2? Supaya orang tua gampang mengawasi apakah anaknya udah tidur atau belum. Nggak ada misalnya cerita orang tua di lantai 1, anak di lantai atas, mereka disuruh ke kamar belum tentu langsung tidur. Betul. Tapi kalau di lantai orang tua juga di lantai 2, anak di lantai 2, tinggal periksa kamarnya bener nggak udah tidur atau belum gitu. Gitu kenapa semua kamar ada di atas. Dan biar lebih privacy juga kan. Lebih privacy juga betul. Kalau kamar agak terbuka sedikit pintunya, kan orang nggak bisa ngelongok apa yang terjadi di dalam kamar. Pintu kamar mandi udah dibikin belum? Untuk kamar mandi sudah. Coba lihat. Ini satu. Sebenarnya itu sebenarnya ini kayaknya keluasan deh Bu. Apa tuh? Kamar mandinya? Oh nggak ada yang pas. Pintunya. Ukurannya. Enggak semua. Cukup. Ini 3. Kamar mandi biasanya 70 kali itu kok. Kali berapa? 70 kali 195. Ya, bagus. Arsitekku. Nah ini nih pembatas tangga. Yep. Ini rencananya gimana? Railing tangga, pakai railing atau pakai itu aja? Bata disusun sampai atas, bolong-bolong terus. Sampai atas mungkin nanti keberatan nggak strukturnya? Kan itu tidak memberatkan struktur, kan bata. Kan ini dia dari tanah berdiri sendiri di atas sampai ke atas gitu kan? Ini kan ada gap nih, lihat nih.
Ada gap, jadi nggak Iya, ada terlalu gap. rapet. Iya, Di gapnya aja diisi. Tapi yang bolong-bolong terus. Nah, bagus. Persis. Alhamdulillah. Belum selesai. Iya, tapi udah kelihatan bagus. Yeay. Oh. Ini ya, betul. Bagus. Nah, sekarang di sekeliling dinding ini, sekeliling dinding atas, kasih itu aja. Misalnya ini tanahnya ya, ini dan dinding atas tuh. Apa dikasih di sini gitu, jadinya orang tetap bisa keluar. Jadi dinding buat kontrol gitulah. Kontrol. Coba bikin gentengnya deh. Atapnya aja begini, begitu rata. Gini. Dari bagian yang mana yang rata? Dari sini. Dari sini juga boleh, dari sini. Yang diatapin berarti apanya? Semuanya diatapin. Misalnya atapnya, misalnya ductnya segini nih luasnya, ya. Ini juga boleh begini ya. Ini ada bikin tembok setinggi 1 meter di sini, gitu. Terus atapnya turun ke sini, sama turun ke situ, gitu. Jadi kalau ada apa-apa mau perbaiki atap nggak ngeri. Iya, Ini kan kalau misalnya orang jatuh, bluk, jatuhnya masih di sini. Terus ini juga dikasih ituan pagar bata aja, bata bolong-bolong. Ini tujuannya, ini lebih aman buat keselamatan orang. Jadi ini pagar-pagar gitu tau kan, kalau di Eropa dikasih pagar yang bentuknya kayak begini nih, yang begini, tau kan? Tahu. Begitu. Prinsipnya ini mau dipagerin, gitu. Pakai bata aja diterusin yang bata bolong-bolongnya itu. Tapi ini Nada bikin dulu. Ini 1 meter. Nih buat tahanan atap. Jadi begitu atapnya disiniin, atapnya turunnya sampai sini gitu. Ngerti? Paham. Terus depannya ya udah segitu juga nggak apa-apa. Sini misalnya. Kasih 1 meter buat orang lewat. Buat keperluan inspeksi. Nah, bagus. Kurang nggak sih? Masih bisa tuh. Oh, atau gini, yang atas temboknya turunin. Boleh. Berapa dia? Misal. Coba 270. Terus itu seluruh dindingnya bolong-bolong. All of this. Karena ini kan setrikaan jemuran tempat isi baju. Satu ke tinggi enggak sih, cukup ya? Bagus. Alhamdulillah. Ya. Oh, berarti Pak Emin udah bisa dipanggil ini. Tunggu, lihat dulu tapi. Jeng 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 jeng. 13.000. Kebanyakan. Tapi dindingnya diganti gambar bata dulu. Ini gini. Tada. Oh gitu. Yeay. Tapi yang nge-handle atapnya gimana, kan atap berat banget tuh. Atap ini enteng. Oh iya, deh lupa kan atapnya gini ya. Iya. Kuda-kudanya. Kan tadi ini Ibu bilang kasih 1 meter juga di bawah atap. Nih di sini 1 meter. Wow. Persis. Betul. Tapi ini dindingin kan? Sampai sini ini juga. Pasar burung. Oh ya udah, bisa ke rumah saya sekarang nggak? Saya mau nunjukin gambar. Bisa. Oh ya udah, belanja dulu nggak apa-apa. Oke, iya kasih ya. Sekarang fasadnya.
Sekitar jendela kan, kalau kamar kan berarti nggak kayak begini kan, nggak mungkin. Sekitar kamar rata. Nah, tapi di sekitar jendela bawah itu Nada bikin yang muncul-muncul gitu, diginiin di sekitar jendelanya doang. Misalnya kayak contoh kamar atas, itu di sekitar jendelanya ada variasi bata gitu. Sederhana, gampang, tapi keren. Pintunya buka keluar ya, pintu garasi. Jadi gini. Lucu tuh. Kok ada pintu baru ini? Iya, nggak tahu Aku baru kenapa. lihat. Nah, kenapa bisa? Nggak tahu. Kayaknya kemarin nggak ada deh. Iya emang. Ya kan ya? Kok bingung? Yang tadi aja tapi pintunya beneran bagus itu. Bukan itu, bukan. Ya. Ini tadi ya. Nah. Bawah, bukan bawahnya. Bawahnya. Ini. Bukan bawahnya. Bukan bawah lagi. Oh ya lupa. Nah. Lihat dulu di ininya. Tada. Bagus banget. Oh justru lo suka. Bagus banget. Ya udah. Oke deh. Ini kayak gini kan. Begitu masuk. Ini kurang tinggi nggak sih? Tinggiin lagi kali ya. 240 aja. 220. 240 juga nggak apa-apa. Kan lagian garasi dan nggak kelihatan. Bahkan kalau mau tinggi banget sebenarnya nggak apa-apa tau. Coba ya lagi ya. Hampir 220 soalnya gini. Semua jendela itu kan mulai dari 80. Tinggi jendela 140 totalnya, jadi 240. Serasi. 220. Dan pas. Aduh. Semangat membangun. Itu nih bisa dilihat kalau dikasih matahari jam 8 langsung kelihatan kan? Bener sekali. Mau coba. Coba. Ih, keren banget loh. Ini ilmu yang bermanfaat nih namanya. Sangat. Aku setuju. Wow. Tadi belum ada furniture apa-apa di dalam. Enggak apa-apa. Nanti furniture yang kita pilih. Udah, bagus. Alhamdulillah. Aduh sayangku. Ya, apa lagi?